Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Waalaikumsalam Garuda warahmatullahi TV? wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya Eli yang kembali menyapa Anda untuk podcast spesial kita bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan memang Jawa Timur sebagai lumbung pangan begitu ya. Tentunya ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Jadi bagaimana bisa menjaga ketersediaan bahan pangan yang ada di Jawa Timur dan juga mungkin pada skala nasional. Tentunya ada beberapa tantangan yang dihadapi selain masalah perubahan iklim atau juga mungkin cuaca, termasuk juga bagaimana adaptasi terhadap teknologi pada SDM kita. Ini tentunya juga menjadi beberapa pokok bahasan tersendiri. Dan di hari ini kembali saya berkesempatan berjumpa dengan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini kalau diajak ngobrol soal sektor pertanian yang ada di Jawa Timur, wah udah deh. Dijamin akan banyak sekali informasi yang bisa digali. Langsung saja kita sapa, ada Bapak Dr. Andes M.H. Raufik. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Kali kedua kita berjumpa, ini pastinya menyenangkan sekali Pak Raufik. Saya ingin dengar dapat banyak sekali cerita dari Bapak begitu ya. Kali ini tema kita yang lebih berkaitan pada optimalisasi PPL. PPL ini adalah penyuluh pertanian lapangan ya Pak ya. Ini yang berfungsi untuk keberlangsungan produksi pangan. Seberapa peran dari PPL ini bisa menjawab atau juga mungkin menjembatani kebutuhan para petani yang ada di lapangan? Pak Raufik. Dalam konteks kebutuhan status Jawa Timur sebagai penyangga pangan Indonesia ya. Itu kan tidak boleh turun grade. Jadi segala upaya dan semua perangkat yang menjadi bagian dari kesuksesan di dalam pertanian, saya kira itu juga menjadi penting, termasuk soal PPL. Penyuluh pertanian lapangan. Ini sosok personifikasi yang kemudian dia harus lebih pintar dari para petani. Karena ilmu ya. Rata-rata PPL kita memang background latar belakang pendidikannya memang pertanian, sehingga dia memang sebetulnya gurunya para petani. PPL itu di saat para petani kesulitan karena hama, karena bertanam salah musim, ini tanggung jawabnya PPL. Dan PPL ini memang tidak banyak dikenal orang, tapi sebetulnya perannya luar biasa. Dia harus berdampingan dengan para petani. Kan begini, PPL ini di level kecamatan itu ada per kecamatan ada 2, ada 3. Lihat luasan wilayah. Kemudian di level kecamatan itu ada namanya Badan Penyuluh Pertanian BPP. Jadi itu yang mengkoordinir para PPL kalau memang ada problem-problem pertanian, terutama di soal hama, soal perubahan musim ekstrim. Ini mereka harus melakukan koordinasi dan sinkronisasi, berdiskusi, kemudian mencari solusinya apa. Bapak tadi menyebutkan PPL ini setingkat ilmunya harus lebih tinggi begitu ya. Mereka harus memahami persoalan yang ada di lapangan. Siapa sebenarnya yang boleh atau bisa menjadi PPL di beberapa tempat tadi, Bapak? Ya siapapun dengan latar belakang ilmu pertanian. Ilmu pertanian, Rata sarjana pertanian. Jadi dia mulai dari karakter tanah, konstur tanah, terus jenis tanaman, jenis pupuk, jenis obat, dia sudah di luar kepala. Sehingga tetapi memang ada PPL yang offset ya, yang kadang-kadang maunya sendiri, tidak mengikuti keinginannya para petani. Jadi kan begini, mengedukasi petani itu tidak gampang, karena dia sudah bertahun-tahun hidupnya di situ. Expert loh. Iya. Jadi dia kalau sudah tanam ini biasanya tuh dia dari kebiasaan aja. Kalau musim begini ini nggak cocok dengan varietas ini. Ini cocok ke varietas ini. Jenis tanaman Ya. Tetapi kan para petani, bukan saya merendahkan para petani, tetapi ilmunya kan secara akademik kan nggak ada. Tetapi dia bisa bertahan karena kebiasaan. Memang kadang-kadang lebih jago dia, tetapi
kajian akademiknya kan dia nggak pernah ngelabkan tanahnya, kemudian nggak pernah uji coba obat pupuk yang cocok dengan varietas apa kan, hampir nggak pernah. Itu peran PPL. Makanya mengedukasi petani ini tanggung jawabnya PPL, dan PPL ya dia harus bisa menyesuaikan diri dengan para petani. Karena butuh cara tersendiri tadi ya Pak Raufik ya. Cara sendiri, kemudian cara komunikasi, terus kemudian membangun trust yang penting. Kalau para petani udah nggak percaya dengan PPL ya sudah jalan sendiri-sendiri, dan informasinya nggak akan sampai. Ya, jadi ini harus ada proses pemahaman dan proses kepercayaan yang harus dibangun, chemistry-nya harus dapat. Makanya para PPL itu ya hidupnya di sawah. Karena harus mendampingi secara langsung tadi ya. Jadi kalau musim tanam sekarang dia sangat hafal. Satu wilayah kecamatan di desa A sekarang ini yang belum tanam berapa hektar, dia hafal karena dia berdasarkan data. Nah, data-data itulah yang kemudian menjadi bahan yang kemudian untuk mengestimasikan kebutuhan pupuk, kemudian kebutuhan obat, dan dia punya ilmu kan, kalau cuaca begini ini akan datang hama ini. Nah, itu kan juga ilmunya di PPL. Jumlahnya sudah sebandingkah dengan kebutuhan yang ada Pak, PPL yang ada? Belum. Jadi PPL ini kan sebetulnya ujung tombak dari suksesnya pertanian. Tetapi mengingat perannya harusnya sesuai begitu ya Pak? Kita belum. Jadi dengan luasan lahan yang dimiliki Jawa Timur, dengan jumlah PPL yang ada, kadang-kadang kita kasihan juga PPL itu. Satu orang mengcover beberapa desa yang kemudian ya sudah habis waktunya dia di sawah. Karena dia punya tanggung jawab untuk menyampaikan progresnya. Langsung di bawah Kementan kan. Dia Kementan itu kalau Kementerian Pertanian kalau pengen tahu sekarang di Lamongan ini ada berapa hektar lahan yang siap tanam. PPL yang ditanya. Tanyanya Dinas Pertanian ujungnya tombaknya di PPL. Dia sangat penting. Persentase kita masih jauh dari ideal. Masih jauh dari ideal. Jauh sekali. Masih jauh. Jadi kalau kemudian jumlah person PPL ini ditingkatkan ya, itu kemudian cukup, katakanlah ya tidak satu desa tidak satu PPL, tetapi katakanlah 3 desa satu PPL itu sudah cukup. Artinya dia sudah betul-betul bisa memahami dengan data, dan kemudian ya kan memang kalau orang ngayai banyak masalah kan juga kadang-kadang ada yang terlewatkan. Tetapi kalau kemudian fokus, kemudian betul ini menjadi data dia, kemudian dia olah, kemudian dia dicocokkan dengan pengetahuan akademiknya, itu kemudian disampaikan dengan petani melalui Gapoktan, diedukasi, saya kira itu luar biasa. Sampai dengan hari ini Pak Raufik, yang Bapak lihat ketika Bapak terjun langsung ke lapangan begitu ya, ngobrol dengan para petani dan juga peran dari PPL itu sendiri, seberapa jauh perubahan, artinya dampak pendampingan dari PPL pada para petani itu Pak Raufik? Gini, yang ada di desa itu, para petani ini kalau ada problem. Kalau ada problem dia baru tanya ke PPL atau dia berhubungan dengan PPL. Tetapi kalau nggak ada problem dia sudah diatasi sendiri. Padahal sebetulnya ada problem atau tidak itu untuk antisipasi. Betul. Karena petani ini kan berhadapan dengan musim, dengan cuaca, dengan ekosistem yang apalagi sekarang iklimnya berubah-ubah, tidak menentu, siklusnya itu tidak menentu, sehingga kadang-kadang estimasi asumsi dari para petani itu meleset-meleset. Ya itu yang bisa menghitung para PPL. Baik. Ini benar kalau tadi ada beberapa catatan yang muncul Bapak. Sebenarnya petani pun tuh sebenarnya juga berharap kalau PPL tuh lebih bisa sering turun ke lapangan. Itu sebenarnya juga menjadi suara para petani ya. Jadi mereka itu diharapkan para PPL ini bisa mendampingi tidak hanya ketika ada problem saja, tapi juga memang benar-benar terjun langsung memberikan informasi, begitu Pak Raufik? Iya. Jadi itu makanya kalau jumlah personnya cukup, saya kira intensitas dia di dalam berkomunikasi dengan petani. Kalau satu kecamatan katakanlah hanya 2-3 PPL ya kasihan. Artinya kan lahan
pertaniannya luas. Nah, kalau ini personel cukup, dia bisa intensif. Kemudian ada kesempatan untuk menganalisis. Sekarang perubahan cuaca begini, ini teman-teman petani ini harus diedukasi apa, gitu. Itu pekerjaan dan tanggung jawabnya PPL. Solusi praktis tentunya akan lebih cepat didapatkan begitu ya, ketika memang lebih sering atau intens bertemu dengan para petani. Kita jeda dulu, nanti kita akan coba lanjut kembali obrolan kita. Memang obrolan kita hari ini itu adalah obrolan santai begitu ya Pak Rafiq ya. Karena memang yang dibahas itu adalah problem-problem yang bersentuhan langsung dengan kita. Jadi kalau saya membayangkan teman-teman PPL yang ada di lapangan ini pastinya mendengarkan cerita, keluh kesah begitu kan. Termasuk juga nantinya PPL akan menawarkan ini loh, solusi konkret yang harusnya dilakukan. Cuman ya itu Pak Rafiq, kadang yang ada di lapangan itu kita juga melihat adanya mungkin peran-peran dari PPL ini yang masih belum optimal. Nah, ini seperti apa? Langkah seperti apa yang harusnya sudah mulai kita pikirkan, Bapak? Lagi-lagi, saya ini bukan katanya. Kalian udah ketemu langsung, ngobrol langsung begitu ya? Jadi, di dapil saya ngumpulkan PPL se-Kabupaten Gresik di satu hari itu, kemudian di hari yang lain dengan PPL se-Kabupaten Lamongan. Karena ini tanggung jawab saya ya, secara moral politik. Apalagi ini program prioritasnya Pak Prabowo. Banyak hal yang ya biasa ya, curhat. Orang kalau dikumpulkan, kalau suruh menyampaikan masalah, pasti yang disampaikan honor. Wadulnya itu banyak gitu ya, kalau kata orang Jawa Timur. Kemudian ada lagi yang memang salah satu jumlah. Jumlah itu kurang cukup. Ini ke depan ini PPL kan akan ditarik oleh Kementerian Pertanian menjadi aparaturnya pusat. Untuk apa? Biar mudah mengkonsolidasi dan mengkoordinasikan. Dia tetap bekerja di sawah, menemani para petani, dan kemudian dia memberikan advies kepada para petani soal-soal yang memang menjadi problematika dia. Nah, saya menyampaikan juga, mendorong bahwa dimudahkan PPL ini. Kalau honor ya sesuai dengan ya. Jadi PPL itu kan macam-macam statusnya. Ada yang ASN, pegawai negeri, ada yang P3K. Ya, P3K sebenarnya dengan pegawai negeri kan sama, cuma nggak dapat pensiun kan gitu. Hak-haknya sama. Ya, tetapi jumlah ini masih kurang. Dan ini akan ditarik di pusat, dan sudah saya sampaikan kepada Kementan bahwa jumlah PPL harus ditambah. Banyak teman-teman kita yang lulusan pertanian kan jago-jago, dan dia update kan, apalagi era sekarang kan gampang sekali mencari. Nah, satu itu. Kemudian yang kedua, rata-rata overload di dalam dia bekerja karena kekurangan itu tadi. Jadi jangkauan wilayahnya terlalu besar begitu. Di samping jangkauannya juga jam kerjanya. Jadi keluh kesahnya dia overtime lah, artinya dia bekerja di luar tanggung jawab dia kan, dan nggak ada apa-apanya kan juga kasihan. Artinya ya ini harus menjadi pemikiran dari Pak Menteri Pertanian ya. Dan ini saya kira akan didengar lah. Dan ini sudah dikonsolidasi. Nah, kalau kemudian PPL ini menjadi aparaturnya pusat, langsung semua instruksi, semua urusan itu di satu pintu di Kementan, yang kemudian dia tetap bekerja di sawah, itu memudahkan untuk mengkonsolidasi. Sekarang menentukan capaian panen misalnya, atau intensifikasinya ditambah apa. Karena dia menjadi aparaturnya pusat, dia tetap main data dengan data. Lahan yang kurang bagus ada sekian hektar di kawasan ini. Ini solusinya apa? Lahan yang sudah bagus tetap harus dijaga kebagusannya, kebaikannya ini, kualitasnya itu dengan cara apa? Itu kan menjadi peran-peran PPL yang mau tidak mau ya harus
diakomodir oleh pemerintah pusat yang ini semata-mata untuk swasembada pangan. Keterbatasan jumlah PPL itu lebih karena kita artinya untuk merekrut SDM yang sesuai itu masih sangat minim atau lebih pada keterbatasan anggaran, Bapak? Kita itu kan, mohon maaf ya, saya tidak membandingkan dengan negara-negara lain. Okay. Kita ini negara hebat, tetapi sektor pertanian ini kan tidak kurang menjadi perhatian, menjadi fokus yang utama. Ini dengan Pak Prabowo mengambil kebijakan seperti itu, kemudian kan semuanya bangkit. Oh iya, kita memang bisa. Jadi petani itu kemudian kita istilahnya, kita lecut dengan fakta, dengan harga gabah seperti itu aja sudah dia luar biasa. Apalagi nanti perhatiannya lebih. Ya. Gitu. Makanya PPL ini salah satu instrumentalian di dalam swasembada pangan ini harus juga menjadi perhatian. Okay. Saya terus terang karena tahu persis bagaimana kerjanya teman-teman PPL, ya itu hak dia lah. Artinya dia hak kesejahteraan harus menjadi perhatian menurut saya. Keberpihakan anggaran cukupkah sebenarnya Pak? Artinya mendukung semua impian itu. Jangan-jangan kita ini sebagai daerah atau juga mungkin sebuah negara yang menginginkan sektor pertanian kita maju, tapi kita kurang memberikan dukungan. Artinya pemerintah kurang serius dalam tanda kutip untuk bisa menumbuhkan sektor pertanian itu sendiri. Oh, Pak Prabowo ini luar biasa. Ini Pak Prabowo melakukan lompatan kebijakan luar biasa. Okay. Pupuk itu dulu dari kebutuhan real se-Indonesia ya. Itu kan begini. Pupuk itu dihitung dari bawah. Okay. Dari Gapoktan, kemudian naik di level kecamatan, naik di kabupaten, diakumulasi di provinsi, kemudian diberikan ke Kementan. Okay. Jadi kebutuhan itu memang real. Dulu kan hanya, mungkin dari kebutuhan real hanya negara ini mampu menyiapkan pupuk subsidi mungkin hanya sekitar 30 atau 40%. Okay. Jadi pupuk langka itu bukan karena salah tata niaga atau apa. Di samping memang terlalu ribet tata niaganya, tetapi memang jumlahnya nggak ada. Dan sekarang ini dipenuhi sama Pak Prabowo. Ketersediaan. Kita kan APBN kita kan juga terbatas. Makanya Pak Prabowo ini pupuk harus penuh. Gimana caranya? Harus ada uang. Makanya sektor-sektor lain itu kan juga digalakkan. Hilirisasi. Ini kan kemudian saling nopang nanti. Kebutuhan di sektor pertanian butuh anggaran yang besar dan apalagi ini sedang digalakkan oleh Pak Prabowo, kemudian dicarikan uang, gimana caranya. Gebrakan lain Pak yang mungkin ini bisa menjadi semangat bagi mereka yang berkecimpung di sektor pertanian selain lompatan yang signifikan tadi pupuk, selain itu apa lagi? Gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Pak Presiden. Air. Pengairan maksudnya. Pengairan. Okay. Jadi kebutuhan air ini harus cepat ada solusinya. Kita kasihan teman-teman yang hanya panen 1 tahun sekali kan kasihan. Artinya lahan yang ada itu kemudian tidak dikelola, tidak ditanami dengan baik. Ya walaupun bisa ditanami jagung tetapi hasilnya kan kurang maksimal. Nah, itu air. Dan yang terkait dengan SDM ya kita merevitalisasi PPL. PPL ini direvitalisasi, di-upgrade lagi SDM-nya, pengetahuan, skillnya, terus kemudian jumlahnya. Okay. Itu udah petani tenang gitu, udah. Artinya dia sudah di dalam melaksanakan kewajiban dia sebagai petani menanam padi sesuai dengan musimnya, kemudian menjaga, memelihara dengan baik, saya kira bagus. Okay. Apalagi sambil dinikmati Bapak, monggo silahkan. Jadi memang ada banyak persoalan di lapangan itu yang memang harus segera diselesaikan. Tapi mendengar penjelasan Bapak tadi itu sangat-sangat komprehensif begitu ya. Jadi peningkatan anggaran, terus nantinya bisa mengalir pada pelatihan yang akhirnya kesejahteraan para petani juga bisa bertumbuh, termasuk juga pemanfaatan teknologi yang belum Bapak. Ini tentunya butuh penjelasan secara detail. Tapi ternyata dijawabnya harus nanti. Kita harus jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami.
Bagaimana dari pembahasan yang sudah saling berkaitan tadi, tentunya kita sudah mulai sedikit mendapatkan benang merahnya begitu ya. Karena memang apa yang kita perbincangkan di hari ini tentunya tidak jauh-jauh bagaimana kita bisa lebih meningkatkan begitu kan. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Rofik, ya jumlahnya dulu ditambah. Tapi dengan jumlah PPL yang ditambah itu artinya memang what next-nya akan seperti apa begitu kan. Mereka butuh pelatihan, mereka butuh dibekali banyak sekali pengetahuan baru, termasuk juga pemanfaatan teknologi Pak Rofik. Ini yang sebelum kita break tadi sempat kita bahas sedikit begitu ya. Bagaimana harusnya para petani ini bisa lebih optimal memanfaatkan teknologi yang ada. Dan itu mungkin bisa kita awali dari para PPL dulu begitu Pak Rofik. Saya kira gini, samalah dengan ASN yang lain ya, siklus pergantian itu sama. Dan hari ini kalau kita bicara teknologi dalam konteks pertanian ya, ada dua. Satu pemanfaatan iptek ya, termasuk IT di dalamnya, dan teknologi secara fisik, secara mekanik yang itu berupa mesin, bisa dalam bentuk macam-macam yang itu juga harus dikuasai. Begini, contoh misalnya, lahan sawah yang luas itu tidak cocok kalau panen dengan kombi kecil. Terlalu lama dan terlalu boros. Makanya kombinya harus tipenya, serinya harus ini. Nah, itu kan juga pengetahuan. Itu ya yang begitu-begitulah contoh. Untuk lahan yang terlalu basah, terlalu apa ya, tanah liatnya kuat, itu enggak kuat dengan kombi kecil. Ini harus kombi besar. Nah, pengetahuan-pengetahuan itu kan juga harus menjadi bagian dari pengetahuan yang dimiliki oleh para PPL. Jadi sekarang kebutuhan apa saja kan bisa kita lihat di teknologi informasi. Apa saja ya. Sudah banyak yang mendukung begitu ya. Tetapi begini, kadang-kadang juga harus tetap selektif ya. Tetap kita ada apa namanya, ini apa hoak apa bukan kan begitu. Karena selektif banyak, dan juga menyaring informasi dulu. Karena banyak tipuan-tipuan yang seolah-olah itu benar dan faktual, padahal itu tipuan. Nah, ini juga pengetahuan-pengetahuan yang mungkin yang saya katakan tadi bagian dari perlunya upgrading di teman-teman PPL. Betul. Dan di samping teknologi untuk informasi, sekarang kan informasi ini kalau di Jawa Timur, saya kira tidak ada kawasan yang tidak ada sinyal. Semua kan ya mungkin yang terlalu jauh, yang di pedalaman hutan-hutan, tetapi ya saya kira sudah tidak seperti dulu. Informasi sudah banjir. Sudah gampang sekali. Betul. Cuma dengan mudahnya mendapatkan informasi dan mudahnya mendapatkan apa ya, pengetahuan dalam tanda petik ya, melalui aplikasi-aplikasi itu, tapi tetap harus di-compare dengan akademiknya. Ini dulu sekolah pertaniannya begini, sekarang ada begini. Ini mana yang benar kan? Nah, itulah maka butuhnya teman-teman PPL juga harus selalu di-update. Updating PPL itu menjadi penting dan itu saya kira sudah menjadi domainnya Menteri Pertanian dan saya kira itu sudah dilakukan. Tetapi kadang-kadang memang harus kita selalu mengingatkan karena tidak mungkin dalam pandangan serempak kemudian semuanya bisa terlihat kan gitu. Kita harus aktif menyampaikan. Pak Rofik, saya yakin sekali Bapak mungkin sempat melakukan studi banding di beberapa wilayah, di beberapa tempat lain yang berkaitan dengan pertanian begitu kan. Begitu kita compare di luar sana itu kan pastinya sudah mulai berteriak bagaimana menciptakan upaya pertanian yang modern, Bapak. Nah, itu ketika kita coba aplikasikan di Jawa Timur, ini sudah cukup adaptifkah? Tinggal kita langsung aplikasikan atau kita masih punya banyak sekali PR yang cukup panjang untuk bisa menuju itu semua, Pak? Ini tergantung uang. Lagi-lagi ya. Modern itu adalah uang. Jadi begini, di beberapa kawasan, mulai daerah Ngawi ya, itu sudah tidak tergantung dengan sungai. Dia sudah bikin 1 hektar itu dia bisa bikin 2-3 sumur bor, dia bisa menciptakan sendiri siklus bertani 1 tahun 3 kali panen sudah bisa.
Itu tapi bagi yang kuat. Tapi bagi petani yang lemah, yang lahannya tidak terlalu luas, ini kan butuh sentuhan pemerintah. Nah, ini bagian dari modernisasi pertanian. Nah, yang konvensional kan mengandalkan air sungai, kan begitu. Ya, ini sebetulnya tidak modern amat, tetapi ini memang kebutuhan. Bicara anggaran berarti bicara modern berarti harus bicara anggaran gitu ya. Anggaran. Sekarang banyak sawah-sawah yang kemudian untuk memudahkan, karena begini, teman-teman petani itu kalau panen raya, dia kan sekuatnya fisik, kadang-kadang sampai jam 10 malam, maka sawah itu juga butuh penerangan. Sekarang banyak sawah-sawah yang gemerlap dengan listrik. Karena apa? Karena memang dia butuh. Ketika panen raya, apalagi kombinya terbatas, dia harus punya target harus selesai ya sampai malam untuk kerja di sawah itu. Nah, itu bagian dari bukan modern sebetulnya, itu kebutuhan dasar yang sebetulnya menjadi bagian dari untuk memudahkan para petani. Oke, baik. Kalau memang kuncinya adalah anggaran, Pak Raufik, saya jadi ingin tahu ini langkah konkret dari Komisi B atau Bapak mewakili DPRD Provinsi Jawa Timur untuk bisa lebih mendorong itu semua seperti apa, Pak Raufik? Ya, jadi kita gini, Jawa Timur itu sebetulnya fungsinya ya. Kan begini, yang punya rentang kendali pendek itu adalah kabupaten di sektor pertanian. Jawa Timur itu kan sebetulnya mensinkronisasi dan supporting aja. Tidak mutlak kemudian semua di cover Jawa Timur. Karena posisi kedudukan pemerintah provinsi itu kan begitu. Nah, tapi dengan itu pun saya terus terang di Komisi B, pokoknya petani ini harus dimanjakan dalam tanda petik. Ada perlindungan, ada supporting yang cukup, kemudian kalau ada kendala-kendala cepat ada solusinya. Karena petani itu kan hidupnya bekerjaan dengan perubahan iklim, dengan hama. Kalau nggak cepat, dia bisa, kalau sekali, 2 kali, sampai 3 kali gagal panen ya sudah. Wassalam lah petani, kasihan. Habis modalnya ya? Habis. Kemudian dia hidup dengan modal hutang. Hutangnya ya yang dia bisa paling cepat ya di bank-bank yang dengan bunga tinggi itu kan. Makanya sebetulnya untuk meringankan sektor pertanian ini juga harus didampingi oleh perbankan yang dengan skema-skema bunga rendah. Memang benar. Sebenarnya kalau durasi kita masih memungkinkan, kita bisa ngomong tentang akses perbankan bagi para petani. Kita masih belum dimudahkan ya Pak ya soal itu ya? Belum. Jadi gini, yang sering dikeluhkan oleh teman-teman petani ketika butuh modal itu karena agunan. Karena mereka butuh agunan. Bank itu kan juga butuh aman. Jadi tapi sebetulnya kalau kita ada dana bergulir itu ada, yang nempel di dinas ada. Tetapi serapannya juga tidak karena tidak tuntas dalam sosialisasi dan mappingnya tidak tuntas. Kalau itu kemudian di mapping dan disosialisasikan dengan benar dan tuntas, saya kira teman-teman petani juga bisa memanfaatkan lebih bagus lagi kesempatan-kesempatan seperti itu. Baik. Monggo kali ini Pak Raufik boleh memampatkan lagi pesan-pesan Bapak kepada para petani, teman-teman PPL juga mungkin yang berkaitan dengan tema kita di hari ini. Silakan Bapak. Saya pesan moral aja kepada teman-teman PPL yang menjadi ujung tombak sukses tidaknya para petani. Dalam tanda petik bahwa ini harus berdampingan. Ada kepercayaan yang terbangun secara seimbang. Di satu sisi karena ilmu pengetahuannya, di satu sisi karena kebiasaan baiknya para petani, dan para PPL ini harus tetap semangat dan melakukan pendampingan kepada petani apapun situasinya. Kita di Komisi B juga tahulah apa yang mestinya harus kita dorong untuk PPL soal peningkatan kesejahteraan atau apa, dan nanti ketika ini sudah ditarik menjadi aparaturnya pusat, saya kira pada saatnya nanti PPL ini akan menjadi tenaga profesional betul yang kemudian berdampingan dengan para petani, fokusnya satu, untuk swasembada pangan.
Insya Allah kita menuju itu semua dengan langkah yang pasti dan juga nyata. Semangat selalu Pak Raufik untuk terus mendampingi dan tentunya juga mendukung begitu ya dengan banyaknya regulasi-regulasi yang tentunya bisa memuluskan jalan kita menuju swasembada tadi. Terima kasih untuk kebersamaan kita di hari ini. Insya Allah apa yang kita perbincangkan di hari ini pemirsa dalam podcast yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya Eli, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.